Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-10. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau nampaknya penyakit yang diderita sama Mia dan Erika itu saling berhubungan. Karena memang pasalnya, saat Erika itu merasa kesakitan, giliran Mia lah yang tidak kesakitan. Dan hal itu terjadi sebaliknya. Namun, masih belum ada kejelasan secara detail nih tentang penyakit mereka berdua itu. Karena memang katanya, Finn dan Leon juga datang ke sini untuk menyelidiki tentang penyakit mereka berdua. Selain itu, dalam part kemarin kita juga diperlihatkan kalau Angie itu masih belum puas setelah mendapatkan harta karun yang menurutnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Waktu itu sebenarnya Angie juga mulai udah pasrah nih dalam petualangan kali ini dan berakhir mendapatkan harta karun yang segitunya aja gitu. Karena memang kamar yang dimasuki Angie, Noel dan Livia adalah kamar terakhir yang dapat terlihat dalam kastil itu. Tapi harapan di mata Angie pun muncul ketika Claire mengatakan kalau Leon itu telah menemukan pintu masuk ke arah dungeon kedua dalam kastil ini. Setelah mendengarkan hal itu, semangat Angie pun kembali membara. Lalu ia juga langsung mengajak Livia dan Noel untuk menuju tempat Leon sekarang. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari Leon dan 5 pangeran idiot kita yang berada di depan pintu masuk dungeon kedua. Yap, seperti yang sudah gue katakan tadi, si Leon itu sudah menemukan pintu masuk yang mengarahkan mereka langsung kepada dungeon kedua dari kastil tua tangan emas ini. Karena memang, jika sesuai dengan ingatan dari Leon tentang kastil ini, si Leon itu udah tahu kalau nggak ada harta karun besar dalam dungeon pertama. Dan harta karun besar itu berada di dungeon kedua dari kastil ini. Maka dari itu ia pun langsung berlanjut menuju dungeon kedua. Nah, karena ingatan Leon dalam menjelajahi kastil ini sudah sedikit memudar, maka dari itu kelompok mereka masih stuck di depan pintu masuk dungeon kedua. Mereka sudah melakukan beberapa usaha untuk membuka pintu itu, tapi tetap saja tidak bisa terbuka. Hingga akhirnya si Jill pun memutuskan untuk meledakkan pintu masuk itu saja. Saat itu, ia pun menaruh hampir dari semua bahan peledak yang ia bawa di depan pintu masuk dungeon itu. Kemudian, ia pun langsung mengambil kawat yang sudah dihubungkan kepada sumbu peledak. Setelah itu, ia pun berlari dan berlindung di tempat yang agak jauh dari sana, lalu mengaktifkan semua bom tadi. Terjadilah ledakan yang cukup dahsyat yang mereka kira dapat langsung meruntuhkan pintu itu. Namun saat Greg memeriksa pintu itu, ternyata tidak ada goresan sama sekali di sana. Bahkan pintu itu masih berdiri kokoh untuk menutupi jalan masuknya. Dengan muka yang pasrah, Greg pun berkata kalau kastil ini sengaja menempatkan pintu yang kuat supaya tidak bisa dijebol dengan bahan peledak sekalipun. Berlawanan dengan ekspresi Greg yang pasrah, di sini Brad pun berkata dengan antusias kalau memang pintunya susah didobrak, maka ada kemungkinan besar ada harta karun yang sangat berharga di dalamnya yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Maka dari itu sepertinya mereka harus menaruh bahan peledak yang lebih banyak lagi untuk menghancurkan pintu itu sekaligus ataupun setidaknya bisa membuat lubang di sana supaya mereka itu bisa lewat. Kemudian mata semua orang pun tertuju kepada Jill. Karena memang ya cuma Jill yang memiliki bahan peledak dan sangat mengerti dalam menggunakannya. Melihat semua mata tertuju kepadanya, Jill pun membuat ekspresi yang sedikit bermasalah. Ia juga berkata kalau dia itu sudah hampir kehabisan semua bahan peledak yang ia bawa saat ini. Jadi, mungkin mereka itu harus kembali sejenak ke kapal untuk mengambil semua bahan peledak yang tersisa di sana. Mendengar hal itu, Brad pun memberikan komentarnya kalau mungkin saja mereka itu harus mencoba lagi besok. Nah, di sini Julius pun langsung melihat ke arah luar dan mendapati cahaya matahari yang sudah mulai memerah. Tanda kalau memang hari itu sudah hampir malam. Jadi ia pun setuju dengan Brad kalau memang mereka itu harus melanjutkan petualangan ini besok. Karena jika mereka memaksakan untuk terus berpetualang sekarang, maka tantangan yang mereka hadapi juga semakin sulit. Diketahui kalau monster undead itu akan menjadi lebih kuat dan terus beregenerasi saat malam hari. Mendengar hal itu, Leon pun berpikir kalau memang sewaktu dulu saat ia masih bermain gamenya, si Leon itu tidak pernah memperhatikan waktu ataupun cuaca. Karena memang dalam gamenya si Leon itu bisa menaklukkan dungeon ini saat siang hari aja gitu. Jadi,
ia tidak pernah menaklukkannya hingga larut malam seperti ini. Nah, mendengar pendapat dari Julius, si Luxon juga menyetujuinya. Karena lebih baik bagi mereka untuk berhati-hati sekarang. Ada kemungkinan banyak monster undead yang belum diketahui oleh Luxon saat malam nanti. Ya, bisa dibayangin aja lah kalau Luxon kan hampir mendapatkan semua data tentang monster dari Leon yang sudah pernah menaklukkan dungeon ini. Tapi si Leon itu hanya menaklukkan dungeon ini saat siang hari aja, dan bukannya sampai malam. Maka bisa berbahaya bagi mereka untuk terus melanjutkan perjalanannya. Nah, mendengar penjelasan dari Luxon yang setuju dengan Julius, Leon pun memutuskan untuk membawa mereka kembali ke kapal sekarang. Namun sewaktu Leon dan 5 pangeran idut kita hendak kembali, mereka sempat mendengarkan suara langkah kaki dari ujung koridor yang akan mereka lalui. Tentu saja mereka semua langsung siap menodongkan senjata mereka dong. Siapa tahu kan kalau itu monster, maka mereka itu bisa langsung membasminya tanpa repot-repot. Tapi saat itu Luxon pun berkata, kalau yang datang bukanlah monster, melainkan Mary, Kelly, dan Carla. Nah, di saat Mary itu melihat 5 pangeran idiot dan lain itu pengen pulang, si Mary itu langsung berlari melewati mereka dan berdiri di dekat pintu masuk dungeon kedua. Lalu ia juga berkata apa yang mereka lakukan. Bukankah mereka seharusnya melanjutkan petualangan ini? Melihat Mary yang tampak terburu-buru, Julius pun angkat bicara kalau memang hari ini sudah larut. Jika kita terus melanjutkan perjalanan sampai malam, maka kita bisa mendapatkan masalah yang cukup besar. Pasalnya, para monster undead lebih ganas di malam hari. Jadi mereka bisa melanjutkan perburuan ini besok. Namun, si Mary itu nggak terlalu terima dengan perkataan dari Julius. Ia pun berkata kalau dia itu ingin mendapatkan harta karunnya sekarang supaya bisa pulang ke Holford besok. Mendengar hal itu, 5 pangeran idiot kita pun menjadi bingung karena sikap Mary yang terus seperti itu. Tapi Leon pun langsung turun tangan nih dan berkata kalau mereka semua itu ada dalam tanggung jawabnya Leon. Maka jika terjadi sesuatu karena kesalahan sendiri, pastinya Leon juga yang akan bertanggung jawab dan kena salahnya. Karena itulah, aku memutuskan untuk melanjutkan petualangan ini besok aja, dan sekarang ini kita harus kembali ke perkemahan untuk beristirahat. Di sini Leon itu lebih memprioritaskan keselamatan mereka semua dibandingkan keegoisan dari Mary. Melihat hal itu, Kelly pun angkat bicara, kalau apa tidak apa-apa menghentikan Mary sekarang. Karena memang si Mary itu sudah sangat bersemangat sejak pagi-pagi sekali. Sangat jarang baginya untuk melihat Mary bersemangat seperti itu. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalaupun begitu, ia tidak bisa mengubah pilihannya untuk kembali. Namun si Kelly itu terus berkata kepada Leon untuk mempertimbangkannya. Di sini Leon pun diam sejenak untuk memikirkan hal tersebut. Setelah itu ia pun berkonsultasi kepada Luxon. Apakah memang mereka itu benar-benar bisa mati jika terus melanjutkan perjalanan ini? Mendengar hal itu Luxon pun berkata, kalau memang ada kesempatan bagi mereka untuk bisa melanjutkan petualangan ini. Tapi resikonya akan semakin besar. Karena balik lagi, si Leon itu gak memberikan informasi monster undead yang ada di sini secara lengkap. Bahkan saat main game ini aja katanya si Leon itu selalu menghindari pertarungan dengan monster sebanyak mungkin. Jadi informasi yang ada di Luxon itu sangatlah terbatas. Mendengar hal itu Leon pun sedikit kesal. Karena si Luxon itu seperti berkata kalau keadaannya jadi susah seperti ini karena Leon yang selalu menghindari pertarungan dengan monster. Nah, ketika Leon itu mulai berdebat dengan Luxon, kelompok NG pun mulai bergabung bersama mereka. Di mana Noel itu sedang memegangnya sekotak harta yang berisi koin emas, dan Livia itu sedang membawa besi tua yang bisa dibilang adalah artefak kuno dari kastil ini. Nah, waktu itu, Claire juga langsung mendekati Leon, dan dengan nada yang gembira, ia pun berkata kalau dia itu membantu kelompok NG untuk menemukan harta lebih dulu daripada Leon. Jadi ia pun meminta pujian atas kerja kerasnya itu kepada Leon. Nah, mendengar hal itu, Leon pun hanya memuji Claire dengan wajah yang datar aja. Jadi Claire itu pun berkata kalau memang si masternya ini gak punya hati ya. Terlepas dari itu semua, Angie pun mendekati Leon. Dan saat itu Leon pun berkata kalau nampaknya Angie sudah menemukan harta karun kemenangannya ya. Nah, di sini memang Angie itu menemukan harta karun lebih dahulu dibandingkan dengan Leon. Tapi Leon itu tahu kalau Angie itu masih belum puas dengan harta karun yang ia dapatkan itu. Benar saja, Angie pun langsung membalas perkataan Leon kalau bagaimana ia bisa puas ketika mendapatkan harta karun yang hanya selevel ini aja. Angie juga tahu kalau Leon itu sudah menemukan pintu masuk ke dalam dungeon kedua kastil ini. Jadi kenapa mereka itu tidak melanjutkannya? Mendengar perkataan itu dan melihat mata semua orang yang masih tertuju kepada pintu masuk dungeon kedua,
Leon pun langsung menghela nafasnya dan berkata, kalau baiklah mungkin mereka itu harus melanjutkan petualangan ini sekarang. Setelah Leon membuat keputusan itu, si Luxon pun meminta konfirmasi kepada Leon nih, kalau apakah Leon itu yakin dengan hal ini. Mendengar hal itu, Leon pun berkata, kalau kita akan menyelesaikan penaklukan ini dengan cepat dan langsung pergi dari tempat ini. Kemudian Luxon dan Claire pun langsung maju dan mengarahkan laser kuat yang muncul dari tiap lensa mereka untuk membuat lubang dalam pintu tersebut. Tentu saja si Jilk itu langsung sewot dong sama Leon, karena memang jika Leon sudah memiliki sumber daya untuk membuka pintu itu, maka kenapa dia tidak melakukannya dari tadi? Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa membuat gestur meminta maaf kepada Jilk. Ya, karena memang dari awal Leon itu sudah ngomong loh, kalau Luxon dan Claire itu hanya memberikan bantuan sedikit aja sama mereka. Dan ini kan keadaan genting untuk melanjutkan petualangan mereka. Jadi Leon itu terpaksa memerintahkan Luxon dan Claire. Sementara itu, semangat di mata Angie pun kembali berkobar ketika Claire dan Luxon itu sudah membuka pintunya. Setelah pintunya terbuka, Leon pun langsung melihat ke arah mereka semua dan berkata, kita akan mengadakan kompetisi. Bagi siapapun yang masuk dan menemukan harta karun itu terlebih dahulu, maka ia berhak untuk mendapatkan semuanya. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di sana pun bersorak dan bersemangat, kecuali Livia, Kelly, dan Noel yang bukan berasal dari keturunan petualang. Karena memang, semangat petualangan ini hanya dirasakan oleh bangsawan keturunan petualang aja. Di sini, Angie pun mulai menjatuhkan peralatannya yang dirasa sudah tidak berguna lagi. Semua orang di sana juga mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh Angie. Sehingga lorong itu pun dipenuhi dengan suara berisik akibat mereka menjatuhkan semua peralatan mereka yang tidak terpakai. Nah, setelah itu, Mary pun langsung berlari ke arah pintu masuk itu dan hendak menjadi orang pertama yang masuk. Tapi di sini Leon pun menghentikannya, dan nampaknya si Leon itu membuat gestur kalau dia ingin berbicara dengan Mary sebentar. Jadi Mary pun menunggunya. Saat itu Greg pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk mendorong pintu masuk supaya ia bisa masuk. Tapi waktu itu Jill pun mencuri kesempatan itu untuk langsung mendahului Greg yang membuka pintunya. Begitu juga dengan Julius, Chris, dan Brad. Saat itu juga Angie pun mendekati Leon sejenak dan berkata apakah Leon itu yakin membiarkan mereka semua masuk terlebih dahulu daripada Leon, karena mungkin aja menaklukkan tempat ini terlalu mudah bagi Leon. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau niatnya bukan seperti itu. Ia hanya tidak ingin orang lain mencurigainya dengan omongan curang kalau Leon yang masuk duluan gitu. Mendengar hal itu, Angie pun memaklumi perkataan dari Leon, karena memang Angie juga sudah pernah melihat Leon yang dituduh seperti itu. Lalu semua orang pun masuk meninggalkan Mary, Leon, Kelly, dan Carla. Di sini, Mary pun mulai protes kepada Leon karena tidak cepat menurunkannya, dan karena memang mereka juga sudah tertinggal dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Nah, di sini Leon pun langsung memberikan sebuah nasihat kepada Mary. Karena Leon itu tahu kalau Mary menjadi semangat seperti ini karena ingin menunjukkan sisi keibuannya kepada Erica kan. Dan ia juga ingin menunjukkan kepada Erica kalau ibunya itu bisa diandalkan sekarang. Jadi sebaiknya si Mary itu harus mendapatkan harta karun ini dengan cara yang jujur dan tidak melakukan hal sembrono. Tapi nampaknya si Mary itu nggak terima dong dengan nasihat dari Leon dan berkata kalau memang ia harus mendapatkan harta itu apapun yang terjadi. Karena memang kemampuannya dalam mendapatkan harta itu lebih rendah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ia tidak akan bisa bersaing jika tidak berbuat curang. Setelah itu, Mary pun membawa Kelly dan Carla untuk masuk dalam dungeon kedua. Mendengarkan hal tersebut, Leon pun hanya bisa menghela nafasnya. Setelah itu, Luxon pun mendekati Leon dan berkata kalau Leon tidak bergegas masuk, maka dirinya itu bisa kalah dalam kompetisi ini. Mendengar perkataan itu, Leon pun menjawab, kalau kita harus santai aja. Karena memang walaupun sudah kehilangan beberapa ingatanku tentang game ini, ataupun tentang tempat ini, tapi aku masih memiliki ingatan yang sangat jelas tentang dungeon kedua. Di sini Luxon pun berkata, jadi sebenarnya si Leon itu udah tahu dong letak harta karun di dungeon kedua ini. Saat itu Leon pun hanya bisa tersenyum ketika mendengar argumen tajam dari Luxon. Yaps, jadi selama hidupnya dan memainkan game ini, Leon itu sudah berkeliling ke seluruh tempat. Dan ia tahu tidak ada harta karun yang benar-benar berharga ketika berkeliling bahkan sampai ke dungeon kedua ini. Sampai akhirnya si Leon itu membuka internet untuk mencari tahu di mana letak harta itu berada. Saat itu Leon pun mendapatkan informasi nih dari internet kalau memang tempat harta karun paling berharga di dungeon kedua ini ada di dekat pintu masuk kedua dari dungeon ini. Yaps, sebenarnya
ada pintu rahasia lagi yang terdapat di dekat pintu masuk dungeon kedua itu. Jadi Leon pun sudah bisa langsung menuju ke sana. Tapi pada saat Leon itu baru saja masuk ke lorong rahasia itu, 5 pangeran idiot kita itu langsung kembali untuk menyusul Leon. Melihat hal itu, Leon pun kaget dong kenapa 5 pangeran idiot kita malah balik dan mempergokinya untuk masuk ke lorong rahasia. Mendengar hal itu, mereka berlima pun langsung kompak menjawab kalau memang mereka itu sudah mulai curiga ketika Leon itu mengalah kepada mereka untuk masuk duluan dalam dungeon ini. Yaps, 5 pangeran idiot kita itu sudah mengenal Leon sebagai orang yang licik sejak dahulu. Jadi ketika mereka tahu kalau Leon itu mengalah untuk membiarkan mereka masuk terlebih dahulu dalam dungeon ini, maka pastinya Leon itu sudah mengetahui semua hal tentang harta karun yang ada dalam dungeon ini, termasuk letak harta karunnya. Mendengar alasan yang logis seperti itu, Leon pun tidak bisa menghindarinya. Jadi di sini ia pun lebih memilih lari dari mereka dan menuju ke ruang tempat harta itu berada. Tentu aja 5 pangeran idiot kita juga gak membiarkan Leon begitu aja dong. Jadi saat itu terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Saat kejar-kejaran itu, Luxon pun memberitahu Leon kalau dia juga sudah memberitahu Claire tentang jalan rahasia ini. Jadi kelompok Angie juga sudah menuju ke arah ini. Dan ada pesan juga dari Angie kalau ia juga kesal karena Leon itu seperti menipu dirinya tadi pas sok-sokan kalau Leon itu sengaja membiarkan mereka masuk duluan. Padahal lorong rahasianya itu ada di dekat pintu masuknya. Nah, balik lagi. Namun kejar-kejaran mereka itu nggak berjalan secara mulus aja teman-teman. Nah, kejadian membagongkan pertama, si Julius itu nggak sengaja nginjek tombol perangkap yang ada di sana. Dan tentu aja langsung mengaktifkan beberapa tombak yang terlempar ke arah Julius dong. Oleh karena itu, Leon itu mau gak mau harus menyelamatkannya dari lemparan tombak itu. Nah, tapi di sini hal itu nggak berlaku sama Jill. Padahal si Jill itu adalah saudara tirinya Julius. Tapi dia itu malah nggak nolongin Julius dan berkata kalau dia tahu Julius itu bisa menghindarinya. Maka dari itu dia pun terus lari menuju tempat hartanya. Kesialan mereka nggak berhenti di situ aja teman-teman. Setelah kejadian itu, beberapa saat, monster undead pun langsung menghalangi jalan mereka saat berada di persimpangan lorong. Tentu aja si Leon itu nggak punya waktu untuk melawan undead tadi. Jadi ia pun menggunakan Julius sebagai umpan supaya nggak bertarung dengan monster tadi. Di sini Julius yang ditinggalkan sama Leon pun cuma bisa memaki-maki Leon dan semua temannya karena menjadikan seorang pangeran seperti dirinya itu sebagai umpan monster. Nah, saingannya tinggal Brad, Leon, Jill, Greg, dan Chris nih. Saat itu juga ada beberapa kelompok monster lagi yang menghadang mereka. Jadi di sini si Jill itu mengakalinya dengan menjatuhkan sebuah sabut tangan yang katanya adalah sabut tangan dari Mary. Dan yang terjebak dari tipuan Jill itu adalah Brad. Saat itu Brad pun langsung jongkok untuk mengambil sabut tangan itu lalu memaki-maki Jill. Tapi di sini Jill pun langsung jorokin Brad ke bawah dan menjadikannya sebagai umpan yang kedua setelah Julius. Selanjutnya giliran Chris dan Greg yang kena tipu dari dua Leon dan Jill. Secara fisik memang Chris dan Greg itu jauh lebih baik dibandingkan duo Jill dan Leon. Jadi duo kita ini mengakalinya dengan membandingkan kekuatan dari Chris dan Greg. Dan pada akhirnya mereka berdua pun malah saling beradu kekuatan saat gelombang monster undead kedua datang menghalang mereka. Jadi saingannya tinggal si Jill dan Leon aja nih. Waktu itu si Leon pun sengaja membiarkan si Luxon menampilkan letak harta karun yang memang sudah berada di lorong arah kiri. Setelah mendengarkan informasi itu, si Jill pun langsung mendahului Leon dan membuang alat membuat sihir es yang langsung menutupi jalan ke arah kiri agar Leon itu nggak bisa masuk ke sana. Melihat hal itu, Leon pun membiarkan Jill karena memang dia tahu kalau jalan yang dimasuki oleh Jill itu adalah jalan buntu. Lalu, ia pun memasuki jalan sebaliknya yaitu arah sebelah kanan, yang merupakan jalan yang benar. Nah, nampaknya si Leon juga sudah tahu nih kalau Jill itu pasti mengkhianatinya dalam kompetisi kali ini. Jadi ia pun menyiapkan rencana seperti itu untuk mengelabui orang licik seperti Jill. Namun nih, pada saat Leon itu tepat berada di depan pintu ruangan harta, si Luxon itu bisa merasakan monster tingkat tinggi yang tidak terdaftar dalam datanya. Dan kemungkinan besar itu adalah bos yang menjaga ruangan harta itu. Mendengar hal itu, Leon pun merasa kalau ini akan menjadi perjalanan yang sulit bagi mereka. Karena kita udah tahu kan si Leon itu takut sama hantu, apalagi sekarang dia malah harus melawan bos monster bertipe undead. Jadi ya bisa dibilang undead ini merupakan counter bagi Leon sendiri. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Light Novel Otome Game volume 10 yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini.
Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.